Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarliana dengan NIM 2321008. Izin menjawab pertanyaan UAS terkait oral test. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut saya, seorang guru dapat menggunakan beberapa strategi konkret untuk memfasilitasi pembelajaran inklusif di dalam kelas. Salah satunya yaitu menggunakan strategi penyediaan materi multisensori, di mana saat implementasi konsep baru, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan visual, auditori, dan kinestetik. Misalnya, untuk mengajarkan konsep matematika, guru bisa memadukan penjelasan lisan, gambar, dan alat bantu manipulatif. Jadi, di dalam materi multisensori, kita dapat menggunakan alat bantu berupa visual, auditori, yaitu dengan cara tersebut kita dapat menjelaskan melalui alat bantu tersebut. Seperti jika kita ingin menjelaskan suatu materi, dapat dibantu dengan menggunakan visual dari materi tersebut, agar siswa ini dapat menggunakan imajinasinya. Baik, untuk soal yang nomor 2, menurut saya dalam menanggapi resistensi siswa terhadap aturan kelas atau tugas, guru dapat menerapkan strategi pengelolaan kelas yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan dan motivasi siswa, yaitu salah satunya dengan cara dialog terbuka. Di dalam dialog terbuka ini, mengadakan diskusi terbuka dengan siswa untuk memahami penyebab resistensi tersebut, mendengarkan dengan empati dapat membuka saluran komunikasi yang memungkinkan guru memahami perspektif dan kebutuhan siswa. Jadi di dalam kebutuhan terbuka ini, kita harus memberikan rasa empati terhadap siswa, mendengarkan dengan antusias apa keluhan mereka, apa pendapat mereka, sehingga siswa ini dapat dengan mudah mengungkapkan kebutuhan mereka, dan begitupun dengan kita sebagai guru akan mengerti kebutuhan mereka ini di mana, keinginan mereka ini apa. Baik, untuk soal yang nomor 3, peran teknologi dalam pengelolaan kelas modern sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Sebagai guru, cara mengintegrasikan teknologi secara efektif untuk mendukung pembelajaran siswa dan menjaga keseimbangan dengan interaksi tatap muka dapat melibatkan salah satu langkah, yaitu platform pembelajaran daring, yaitu dengan memanfaatkan platform daring untuk memberikan materi tambahan, tugas atau ujian. Ini memungkinkan siswa untuk mengakses sumber daya kapan saja, sementara guru dapat memantau kemajuan dan memberikan umpan balik. Pertemuan tatap muka secara berkala. Nah, ini merupakan tindak lanjutan setelah yang pertama tadi, yaitu menyelenggarakan pertemuan tatap muka secara berkala untuk membangun koneksi interpersonal dengan siswa. Interaksi langsung tetap penting untuk memahami kebutuhan individu dan memberikan dukungan personal. Nah, makanya di yang soal nomor 3 ini, kita tetap memanfaatkan platform media sosial tadi, salah satunya untuk menunjang pembelajaran siswa, seperti pengumpulan tugas, kapan waktunya, itu mempermudah sebagai media. Untuk tatap mukanya, kita bisa menggunakan tatap muka itu berkala, tapi dibantu dengan platform media tadi. Jadi mereka saling berkesinambungan keduanya. Yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3, yaitu saya berikan contoh skenario, misalnya 2 siswa, Shirley dan Rafiq. Secara pribadi, mereka ini memiliki konflik di dalam kelas. Mereka saling berselisih pendapat tentang cara menjalankan proyek kelompok dan situasinya mulai mempengaruhi kerjasama tim mereka. Jadi pendekatan yang dapat kita lakukan yaitu melalui pertemuan pribadi. Mendekati Shirley dan Rafiq tadi secara pribadi untuk mendengarkan perspektif mereka, menanyakan apa yang membuat mereka ini merasa frustasi dan tidak puas dengan situasi proyek. Jadi kita tanya mereka apa yang membuat mereka ini nggak puas, apa yang membuat mereka ini berselisih paham gitu. Nah, nanti kalau misalnya udah dapat dari situ, jadi problem solvingnya juga langsung kita pecahkan di dalam situ. Yang selanjutnya yaitu ada pendekatan kolaboratif. Di sini mengadakan pertemuan kolaboratif dengan Shirley dan Rafiq untuk memfasilitasi diskusi terbuka, mendorong mereka untuk saling mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing. Jadi di sini, di pendekatan kolaboratif, kita dorong mereka untuk saling terbuka satu sama lain sehingga tidak ada lagi rasa bersaing antara mereka dan selisih pahamnya. Nah, selanjutnya ada identifikasi solusi bersama, yaitu membantu Shirley dan Rafiq
mengidentifikasi solusi bersama yang dapat memenuhi kebutuhan dan harapan keduanya. Ini bisa melibatkan pembagian tugas yang adil dan mencari cara untuk meningkatkan komunikasi tim. Jadi, di sini kita identifikasi solusi bersama. Jadi dari mereka nanti, salah satu dari mereka itu akan merasa pentingnya kolaborasi dari mereka. Yang selanjutnya ada bimbingan dalam komunikasi efektif, yaitu memberikan bimbingan mengenai komunikasi yang efektif. Menekankan pentingnya penyampaian pendapat dengan hormat dan mencari solusi secara konstruktif. Jadi di dalam bimbingan ini kita sebagai guru harus membimbing mereka bagaimana menyampaikan pendapat itu dengan rasa hormat, dengan saling menghormati satu sama lain tanpa menjatuhkan, dan mencari solusi secara konstruktif. Jadi solusi itu kita dapatkan secara konstruktif, tidak secara tiba-tiba ataupun dengan beradu opini sebelumnya dan nanti berujung dengan selisih paham. Yang selanjutnya melibatkan guru dan pembimbing. Jika konflik tidak dapat diatasi dengan langsung, melibatkan guru atau pembimbing sebagai mediator. Guru dapat memberikan wawasan tambahan dan membantu mereka merencanakan strategi yang lebih efektif. Jadi di sini guru berperan sebagai guru di sini berperan sebagai wawasan, penambah wawasan yang memberikan mereka ini kayak strategi bagaimana cara ini biar lebih efektif, gimana nanti jalan keluar ini bisa didapatkan secara bersama dengan waktu yang lebih efisien dan ekonomis. Yang selanjutnya ada evaluasi kemajuan dan umpan balik, yaitu mengikuti perkembangan Shirley dan Rafiq tadi secara berkala setelah konflik diatasi, memberikan umpan balik positif ketika mereka berhasil bekerja sama dan mencapai tujuan proyek. Jadi ketika sudah mencapai di yang proses ini, evaluasi di sini kita memberikan umpan balik positif ketika mereka berhasil bekerja sama dengan mencapai tujuan proyek. Kita tanyakan lagi bagaimana pendapat mereka nantinya, bagaimana perasaan mereka, apa yang mereka dapat dari proyek tersebut. Baiklah, untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Menurut pendapat saya akan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran kolaboratif memerlukan perencanaan yang matang. Yang berikut ini adalah langkah-langkah dan strategi untuk mempromosikan keterlibatan siswa dan pengembangan keterampilan tersebut. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran, di mana kita harus jelaskan dengan jelas tujuan pembelajaran kolaboratif. Apa itu? Untuk memecahkan masalah bersama, menyusun ide proyek kelompok, atau mendiskusikan ide. Dan yang kedua ada identifikasi kelompok secara bijaksana. Di sini, pisahkan siswa ke dalam kelompok yang beragam untuk meningkatkan keberagaman ide. Pastikan setiap kelompok memiliki kombinasi kemampuan dan keahlian berbeda dan merangsang kolaborasi efektif. Jadi kita membentuk siswa ini dalam beberapa kelompok dan pisahkan mana yang unggul dan mana yang di bawahnya. Jangan jadikan satu antara siswa yang semua pintar dan di bawahnya, karena itu akan mengganggu kinerja kelompok nanti. Ketika kita mencampur atau kita menggabung, kita mix anak-anak tersebut dengan kawan-kawannya, itu akan membantu kawan yang di bawahnya agar terpancing juga. Jadi dia yang di atas itu akan memberikan knowledge ke bawahnya. Dia akan memberikan pengaruh terhadap kelompoknya. Yang selanjutnya yaitu ada jelaskan peran setiap anggota kelompok. Di sini didefinisikan peran setiap anggota kelompok agar tanggung jawab berbagi dan adil. Ini membantu mencegah dominasi satu individu, memastikan partisipasi setiap siswa. Jadi di sini kita itu harus melihat mana anak-anak yang mau bertanggung jawab dan mau bekerja dengan adil. Jadi nggak cuma satu anak nanti yang bisa bekerja. Kita harap semua dari anak-anak tersebut, semua dari anggota kelompok juga ikut andil dalam memecahkan diskusi tersebut. Yang selanjutnya ada sediakan panduan dan sumber daya. Di sini berikan mereka panduan yang jelas mengenai tugas satu proyek yang akan dikerjakan. Sediakan sumber daya yang dibutuhkan agar siswa dapat bekerja sama dengan efektif. Kita berikan sumber dayanya berupa mungkin jika kita akan mendiskusikan mereka untuk suatu topik, berikan bukunya atau berikan sumbernya, berikan referensinya agar mereka ini lebih mudah untuk mengaksesnya dan nanti diskusi lebih efektif lagi. Yang selanjutnya ada evaluasi kinerja kelompok dan individu.
Nah, mengevaluasi hasil kerja kelompok dan memberikan umpan balik yang memandu perkembangan siswa. Proses evaluasi ini dapat melibatkan penilaian tim dan penilaian individu. Jadi kita evaluasi kinerja kelompok dan individu tersebut. Jika kinerja kelompoknya bagus, otomatis individu di dalamnya juga bagus karena di dalamnya terdapat kolaborasi dari semua anggota kelompok. Yang selanjutnya ada yang terakhir, refleksi bersama. Di refleksi bersama ini, setelah kegiatan selesai, adakan sesi refleksi bersama di kelas, seperti diskusikan apa yang telah mereka pelajari, hambatan yang dihadapi, dan bagaimana keterampilan sosial yang dapat ditingkatkan untuk kerjasama yang lebih baik dan lebih mudah di masa depan nanti. Jadi, untuk refleksi bersama ini seperti kita bertanya pada mereka, bagaimana dengan diskusi tersebut? Apa hambatannya? Apa yang didapat dari diskusi tersebut? Bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah? Apa yang membuat Anda ini enggan untuk mengeluarkan pendapat? Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.